Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Seorang pemuda di roda roh. Setelah mengetahui berita dari Fu Donghua, Gu Ziming terkejut, dan warna aneh muncul di matanya. Ni Xuang, Sang Guanji, dan Cheng Tiankun juga terkejut. Wei Hong adalah diaken Gunung Pedang Jiuxing, seorang kaisar kerajaan Xuanzhou. Bagaimana dia bisa ditangkap dengan satu pukulan? Anak ini punya masalah besar. Sangat aneh, bahkan tokoh senior seperti Fu Donghua tidak dapat melihat kedalaman pemuda itu. Semua orang membicarakannya. Tapi melihat mata Gu Ziming menyapu orang-orang di aula dengan senyum di bibirnya, dia berkata dengan santai. Aku punya firasat bahwa orang ini, mungkin orang yang kita tunggu-tunggu. Aula besar mendadak hening. Semua orang kaget. Gu Ziming berdiri, matanya bersinar cerah, sudah waktunya untuk bertindak. Pemakaman Dao Netherland, peninggalan kuno yang telah dilestarikan sejak zaman kuno, sebenarnya adalah dunia terestrial yang sangat luas. Di dunia ini, siang dan malam akan berputar setiap 7 hari. Hari ini sangat singkat, hanya 1 hari. Saat ini, jalur pemakaman juga paling aman, dan hampir tidak ada hal berbahaya dan aneh yang akan terjadi. Dan ketika malam tiba, itu akan berlangsung selama 7 hari. Selama 7 hari ini, segala macam hal berbahaya dan tak terduga akan terjadi di area utama jalan pemakaman dan dunia bawah. Jiwa heroik kuno yang tersembunyi jauh di dalam tanah akan muncul. Ada gerombolan roh jahat yang aneh dan menakutkan. Ada juga berbagai kekuatan bencana yang akan tiba-tiba meletus, dan dapat dengan mudah merenggut nyawa kaisar. Dan sekarang, malam gelap pemakaman. Pada saat ini, bahkan jika kaisar bepergian, dia harus berhati-hati dan mengambil setiap langkah. Tapi di mata Su Yi, itu bukan apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, untuk menjelajahi rahasia reinkarnasi, dia menjelajahi hampir setiap wilayah dunia bawah, dan dia tahu kondisi tanah terlarang ini. Di mana ada bahaya, di mana tidak dapat didekati, dan di mana ada pembunuhan, itu bahkan lebih jarang. Di mata orang luar, tidak ada perbedaan antara tempat di mana ada 9 kematian dan kematian seumur hidup, tetapi di matanya, tidak ada bedanya dengan mengunjungi kembali tempat lama. Dia berjalan santai, berjalan di antara gunung dan sungai. Seluruh perjalanan disertai dengan bulan purnama perak di langit, tidak ada bahaya, tidak ada angin, dan tidak ada ombak. Saya tidak tahu lagi di mana hantu tua pembawa peti mati itu terperangkap. Setelah menemukan ayam tua itu, belum terlambat untuk mencari keberadaan ayam tua ini. Orang tua. Untuk membuktikan tahu dan menjadi kaisar. Tetapi kamu dapat memilih untuk menerobos platform reinkarnasi, tempat kekuatan aturan paling orisinal disimpan, awalnya dan samsara, puls terhubung. Meskipun kolam reinkarnasi telah lama dihancurkan, masih ada banyak jejak reinkarnasi di tahap reinkarnasi. Saya menangkap beberapa reinkarnasi lagi. Su Yi berpikir sambil berjalan. 2 jam kemudian, di kejauhan, sebuah gunung hitam dengan ketinggian ribuan kaki muncul di bidang penglihatan Su Yi. Gunung jiwa menghancurkan. Menurut Fu Donghua, pusat kekuatan Liga Xuanjun ditempatkan di Duan Hunling. Menghadap gunung jiwa rusak sejenak, Su Yi diam-diam berbalik dan melanjutkan. Di depan Anda ada lapangan yang diselimuti darah dan kabut. Berjalan di kabut berwarna darah, kecepatan Su Yi melambat secara signifikan, dan terkadang berhenti. Dan setiap kali dia berhenti, celah ruang yang panjang dan sempit akan muncul tanpa suara dalam kabut berwarna darah. Retak ruang ini saling silang, memotong kekosongan menjadi celah yang tak terhitung jumlahnya. Di celah-celah itu, ada fluktuasi ruang yang mengalir perlahan. Tapi Su Yi tahu bahwa begitu dia menyentuh celah ruang yang asli, fluktuasi spasial yang mengalir perlahan akan berubah menjadi aliran kekuatan yang dahsyat, yang dapat dengan mudah merobek-robek Kaisar Rana Xuanzhou. Su Yi telah lama dikejutkan oleh hal ini. Dia berhenti dan berjalan, dan setelah setengah jam, dia akhirnya keluar dari dunia yang diselimuti kabut berwarna darah ini. Di kejauhan, di bawah sinar bulan perak, 6 puncak gunung muncul di langit, terdistribusi dalam bentuk 6. Ada gunung di masing-masing selatan, selatan dan barat laut.
Ada juga gunung di atas dan di bawah. Keenam puncak tingginya ribuan kaki, dan penjaganya terhubung bersama, seperti tambal sulam gunung besar yang menggantung di langit, yang sangat luar biasa. Satu demi satu, seperti air terjun hujan rintik-rintik hitam, jatuh dari 6 puncak, membuat langit dan bumi menghadirkan pemandangan yang keruh dan kacau. Menakjubkan. 6 jalan surga, salah satu area terlarang paling berbahaya di dunia bawah. Sepertinya hanya 6 puncak, tetapi sebenarnya, di tengah 6 puncak, dunia gua digali. Dunia gua itu adalah tempat yang paling menakutkan. Dari kejauhan, Suyi melihatnya sejenak, dan dengan sekejap, dia menyapu ke arah gua surgawi 6 jalan dari udara tipis. Suyi tidak berhenti sampai dia mencapai Gunung Seribu Zhang di sebelah timur. Puncak dan bawah gunung diselimuti air terjun cahaya hitam yang perkasa. Ini adalah kekuatan hukum yang penuh dengan kehancuran. Hanya Kaisar Alam Nether Mendalam yang dapat menolak aturan ini. Karakter di alam Nether Mendalam akan mati jika Anda menyentuhnya. Namun, ini tentu saja tidak dapat membantu Suyi. Dia membalikkan telapak tangannya, dan sebatang bambu seukuran ibu jari muncul dari udara tipis. The Hammer. Harta di tangan lebih banyak orang. Lebih penting lagi, menurut Dagengren, Immortal Hammer dapat menahan dan meredakan sebagian besar bahaya yang tersebar di dunia bawah. Saya melihat Suyi melambaikan Immortal Hammer, dan gumpalan pelatihan kuda hitam seperti malam abadi tersapu. Hujan hitam cahaya yang jatuh dari puncak gunung menyapu ke kedua sisi, dan gunung yang curam dan curam tiba-tiba terungkap di bidang penglihatan Suyi. Perhatikan baik-baik, ada jejak usus domba yang berkelok-kelok di atas gunung. Akhir jalan menuju ke sebuah gua di tengah gunung. Itulah pintu masuk gua 6 jalan. Wos! Sosok Suyi melintas dan menyapu ke dalamnya. Di dalam gua, ada lorong gelap, dipenuhi kabut abu-abu samar. Saudari Nisuang, Anda memimpin seseorang untuk menyergap di daerah terdekat. Ingat, lain kali, tidak peduli siapa yang mencoba memasuki gua 6 jalan, itu akan diabaikan. Gu Ziming memberi perintah. Bagus. Nisuang langsung setuju. Gu Ziming mengangguk dan berkata dengan ekspresi santai, dengan cara ini, seharusnya sangat mudah. Sebelumnya, dia telah mengatur agar adiknya, Cheng Tiankun, memimpin pasukan kultivasi dan ditempatkan di daerah dekat Duan Hunling. Tanpa penundaan, Gu Ziming mengambil yang lain dan menyapu ke arah gua Liu Tautikan. Aktif. Seorang lelaki tua berambut putih mengorbankan segel dao emas, melanggar aturan dan kekuasaan yang mengelilingi 6 gua dao dalam satu gerakan. Mengambil kesempatan ini, kelompok mereka langsung masuk ke dalam gua di tengah-tengah gunung. Dalam perjalanan, mereka akrab dengan jalan dan menggunakan berbagai cara untuk menghindari segala macam pembunuhan berbahaya di sepanjang jalan, jelas lebih dari sekali. Segera, jalan seperti sarang laba-laba muncul di bidang penglihatan mereka. Juga biarkan mereka melihat pola dekrit Amaterasu yang terukir di salah satu jalur. Tepat ketika Gu Ziming dan yang lainnya akan pindah, seorang pria paruh baya yang mengenakan mahkota bulu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, "Tunggu. Ada yang salah." Jantung semua orang membeku, dan mereka segera berhenti. Saya merasa ada yang salah dengan urutan hari ini. Yuguan Parubaya itu berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang terkejut. Gu Ziming mengerutkan kening dan berkata, "Dao Yulu, apakah kamu melihat sesuatu yang salah?" Nama setengah baya Yuguan adalah Lu Qingku, dari Gunung Longhu Dao di Gurun Besar, di mana Tita Tianzhao diukir olehnya. Lu Qingku merenung, biarkan aku memeriksanya. Saya melihat mata setengah baya Yuguan bersinar dengan cahaya keemasan, melihat ke arah dekrit Amaterasu, di jalan di kejauhan. Periksa dalam waktu yang lama. Lu Qingku mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit kebingungan, kekuatan dekrit Amaterasu tidak berubah, hanya saja. Hanya. Gu Ziming menjadi tidak sabar dan berkata, "Mengapa kamu harus ragu? Katakan saja secara langsung." Lu Qingku menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan linglung, "Saya merasa bahwa pesona dan kekuatan yang terkandung dalam dekrit Tianzhao hari ini jauh lebih baik daripada ketika saya mengukirnya di awal, tampaknya. Itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya." Petik 2. Semua orang terkejut.
Apa artinya ini? Gu Ziming juga tercengang, dan berkata, mungkinkah dekrit Tianzhao telah menyerap kekuatan aturan di 6 gua surgawi ini sejak periode waktu ini, sehingga perubahan seperti itu telah muncul? Lu Qingku menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Apa yang membingungkan, selama dekrit Amaterasu masih berlaku, itu membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan jalan itu. Seorang pria paruh baya berjubah abu-abu tidak berkata apa-apa. Berbicara, dia berjalan ke pintu masuk jalan setapak. Dia mondar-mandir, melihatnya sebentar, lalu berbalik untuk melihat kerumunan, dan berkata sambil tersenyum, saya berkata, tidak ada masalah sama sekali, mari kita bertindak cepat. Gu Ziming dan yang lainnya mengangguk. Tapi sebelum dia bisa bertindak, wajahnya berubah drastis. Di kedalaman lubang di belakang pria berjubah abu-abu, sebuah tangan besar berdarah dengan tulang muncul diam-diam, meraih pria berjubah abu-abu itu. Selamatkan aku! Pria berjubah abu-abu itu sangat ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya. Hanya jeritan melengking dan ketakutan yang terus menggema. Ada apa di sini? Seseorang berbisik. Pria berjubah abu-abu itu adalah mendiang Kaisar Kerajaan Xuanzhao di Jiuxing Jianshan. Tapi dari awal sampai akhir, sebelum dia bisa melawan, dia dibawa pergi oleh tangan besar berwarna darah yang aneh. Benar saja, ada masalah dengan pesanan hari itu. Wajah Lu Qingku jelek, dan dia bergumam, jika saya membacanya dengan benar, seseorang menghapus dekrit Amaterasu yang saya ukir, dan meninggalkan salinan dekrit Amaterasu di pintu masuk jalan lain. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tersentak. Astaga, ada yang selingkuh. Seseorang terlihat sangat buruk dan mengutuk, ini sangat jahat, sangat hina. Saudara Lu, dekrit Amaterasu adalah rahasia unik Gunung Longhu Daoshan Anda. Di dunia yang gelap ini, bagaimana seseorang dapat mengontrol metode pengukiran dekrit seperti itu? Seseorang bertanya dengan cemberut. Lu Qingku menggelengkan kepalanya, ini yang membuatku bingung. Pada saat ini, Gu Ziming sepertinya mengingat sesuatu, dan matanya berkedip, dan berkata, jika tebakan saya benar, target yang kita tunggu kali ini sudah ada di depan kita. Untuk 6 gua surgawi ini, semua orang terkejut. Kakak senior Gu, apakah Anda berbicara tentang bocah alam roda roh itu? Sang Guanji mau tak mau berkata, ya, itu dia. Gu Ziming mengangguk. Maksud Gu Daoyu, dekrit Amaterasu itu juga ditinggalkan oleh bocah itu? Lu Qingku tidak bisa mempercayainya. Gu Ziming berkata dengan ekspresi lembut, sejauh yang saya tahu, dia memang bisa melakukan ini. Semua orang semakin tidak bisa tenang. Kakak senior Gu, apakah Anda sudah tahu asal-usul orang ini? Sang Guanji bertanya. Gu Ziming berkata dengan sungguh-sungguh, kamu akan mengerti nanti. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan jalan aman itu sesegera mungkin, dan dengan cepat pergi ke kedalaman Gua Liu Tautikan, tanpa kecelakaan, pemuda itu sangat mungkin kami telah tiba di depan kuil perunggu itu. Berbicara, dia memandang Lu Qingku dan berkata, rekan Taois, aku hanya bisa merepotkanmu sekali lagi. Pada awalnya, Lu Qingku yang menggunakan teknik rahasia untuk membantu mereka menemukan jalan aman itu. Bagus. Lu Qingku mengangguk dan setuju. Di kedalaman 6 gua Dautian. Ini gua besar yang kosong. Ada tembok gunung yang curam di segala arah, menghubungkan langit dan bumi. Berdiri di dalamnya, manusia sekecil semut. Di tengah gua besar ini, berdiri sebuah kuil perunggu, megah dan kuno. Sebuah rantai dewa hitam tebal menggantung dari pegunungan di sekitarnya, mengalir di sekitar kuil perunggu, padat. Selintas, ada ribuan rantai dewa hitam bersilangan, menutupi kuil perunggu. Menakjubkan. Di depan kuil perunggu, ada dojo selebar 1000 kaki. Sebuah jalan selebar 3 kaki membentang lurus melalui dojo, menuju gerbang kuil perunggu. Ketika Sui berjalan ke tempat ini dan melihat pemandangan yang familiar ini, matanya tidak bisa tidak sedikit linglung. Tempat ini masih sama seperti dulu, seperti penjara yang memenjarakan para dewa, tidak ada yang berubah. Segera, mata Sui menyipit. Di dojo setinggi 1000 kaki, bingkai penyiksaan perunggu berdiri sendiri. Seorang pria kurus dengan rambut acak-acakan diikat ke rak penyiksaan perunggu,
berlumuran darah dan memar. Meskipun wajah terkulai pria itu ditutupi oleh rambut acak-acakan yang berlumuran darah, Sui sekilas mengenalinya. Tua-tua. Sui mengerutkan kening, dan matanya yang dalam bersinar dengan kilau yang menakutkan. Pada awal keluarga Cui di kota Ziluo, lelaki tua buta itu berangkat ke tempat sekte di mana lampu hantu mengambil sarkofagus. Tapi Sui tidak menyangka bahwa di dasar lautan kepahitan, sebelum dia dapat menemukan ayam jantan tua, dia melihat lelaki tua buta itu lagi. Sepertinya pria dari Liga Xuanjun adalah aku. Wajah Sui setenang biasanya, tetapi matanya menjadi semakin dalam. Dia melangkah ke dojo dan menatap pria tua buta itu sejenak. Pria tua buta itu sudah koma, dan rantai berwarna darah setebal ibu jari mengalir di bahunya, pinggang, dan kaki, mengikatnya dengan kuat ke rak penyiksaan perunggu. Jelas, lelaki tua buta itu telah disiksa secara brutal, kulitnya dirobek, darahnya kabur, dan napasnya sangat lemah. Bekas luka berdarah itu membuat jantung Sui melonjak dengan niat membunuh yang tak terbendung. Namun, dia tidak segera menyelamatkan pria tua buta itu. Dia bisa melihat bahwa rantai berwarna darah yang diikatkan pada lelaki tua buta itu tercetak dengan aura yang sangat ganas dan merusak. Ini seperti lari kecil terlarang, sedikit sentuhan pasti akan membuat si buta tua menderita serangan balik. Memikirkannya, Sui mengeluarkan sebotol. Bubuk obat yang dihaluskan tersebar di seluruh orang tua yang buta itu seperti cahaya dan bayangan. Terlihat dengan mata telanjang, luka di sekitar lelaki tua buta itu sembuh dengan cepat. Orang tua buta itu. Sui berbicara dengan lembut, seperti lonceng pagi dan genderang malam, berisi ritme zen yang misterius, bergema dalam jiwa lelaki tua buta itu. Segera, lelaki tua buta itu gemetar dan terbangun dari pingsannya. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Sui dengan mata kosongnya. Segera, dia tampaknya akhirnya bangun dari keadaan kebingungan, dan berkata dengan penuh semangat, "Su. Tuan Su." Suaranya serak, kering, dan sangat lemah. "Kecelakaan. Jangan bergerak." Sui berkata dengan lembut, "Aku akan melepas rantai untukmu dulu, lalu membawamu keluar dari sini." Orang tua buta itu tiba-tiba menyadari sesuatu, dan tiba-tiba mendesis, "Tuan Su, pergilah. Tinggalkan aku sendiri, orang-orang itu telah memasang permainan pembunuhan di sini, hanya untuk berurusan denganmu, Tuan." Suaranya penuh kecemasan. Sui berkata dengan ekspresi tenang, "Aku sudah menebak ini sejak aku melihatmu. Omong-omong, kali ini karena aku melibatkanmu." Saat berbicara, jari-jarinya yang sejajar seperti pedang, dan dia menusuk lebih dari 10 kali dalam sekejap. Klik, klik. Dengan suara pecah, rantai merah yang diikatkan pada lelaki tua buta itu putus satu persatu. "Pak, maaf." Orang tua buta itu merasa malu dan berkata dengan suara gemetar, "Setelah mereka menangkap saya, mereka menyiksa saya. Saya ingin bunuh diri, tetapi tidak bisa. Sebaliknya, mereka memenjarakan saya sepenuhnya. Saya mencari jiwa-jiwa. Saya tidak tahu seberapa banyak yang mereka ketahui." Sui berkata dengan lembut, "Selama kamu masih hidup, tidak ada hal lain yang penting. Ayo pergi, aku akan membawamu keluar dari sini dulu." Dari awal hingga akhir, dia terlihat sangat tenang, bahkan tidak banyak perubahan suasana hati. Hanya di hati saya, niat membunuh berkobar, dan akan mendidih. Sejak memasuki dunia bawah, ini pertama kalinya dia benar-benar terprovokasi. Saat Sui hendak pergi bersama lelaki tua buta itu, sebuah suara tua yang lembut tiba-tiba terdengar di gua yang besar dan kosong ini. Karena mereka sudah datang, tidak ada alasan untuk pergi lagi. Suara itu bergema di kejauhan. Di sisi gerbang kuil perunggu di kejauhan, di dekat bayangan di kedalaman rantai dewa hitam besar yang saling bersilangan, ledakan pengekangan riak tiba-tiba muncul. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan kocokan putih salju muncul dari udara tipis. Dia baik, dan dia terlihat seperti peri. Saat dia muncul, kekuatan mengerikan memenuhi udara, dan itu milik kekuatan alam nether mendalam. "Pergi, Pak." Pria tua buta itu terkejut. "Hahaha, aku sudah lama menunggu di sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi?" Di arah lain, di gunung yang curam,
Bayangan statis tiba-tiba menggeliat, berubah menjadi pria kurus berjubah emas. Tidak diragukan lagi, ini juga merupakan keberadaan yang misterius. Hati lelaki tua buta itu tenggelam ke dasar. Tetapi melihat ekspresi Sui acuh tak acuh seperti sebelumnya, dia berkata, "Mengapa kamu harus bersembunyi lagi? Keluar." Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.